Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian kitab Nasha'ihud Diniyah yang saya hormati. Sebelum mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kita bahas hari ini diiringi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bekal kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Kita iringi doa juga supaya musibah yang sedang melanda tanah air kita dan juga berbagai negara di belahan dunia lainnya agar diberikan solusi selesai dan yang kita semua dalam keadaan sehat walafiat ala diniyah wa ala kuliyatin sholihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyati thumma ila ruhil habib Syekh Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa ila hadratil Habib Zainal Abidin Al-Idris ila ruhil Abdul Hamid Al-Hamshi wa jami' arwahil awliya wa syuhada was-salihin inna kana musyarikun maghribiha أنهم يعيد درجاتهم في الجنة يعيد علينا ببركاتهم وأنوار معلوم وأسرار وفتن كرمتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lanjutkan kajian kita Nasha'ihud Diniyah, nasihat-nasihat keagamaan. Nama lengkap kitabnya adalah An-Nasha'ihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah. Jadi nasihat keagamaan dan wasiat pesan-pesan keimanan. Ini untuk memberikan petunjuk pedoman yang praktis bagi kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanapun ayat suci Al-Qur'an, hadis itu harus ditransfer kepada umat melalui para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ya, karena ditransfer kepada umat melalui para ulama, maka itu bisa disesuaikan kondisi dan bahasa serta budaya masing-masing umat, sehingga bisa kita pahami langsung. Soalnya kalau kita langsung pure dari ayat suci Al-Quran saja, maka kita harus mempertimbangkan di mana ada hadis yang mendukung ini, penjelasannya yang mendukung itu masih butuh analisis yang sangat panjang. Nah, itu alhamdulillah para ulama berkenan merumuskannya dan sehingga kita bisa mengkonsumsinya dengan mudah. Begitu ceritanya. Tadi juga saya bacakan Al-Fatihah. Kita khususnya pada beliau, Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad, sebagai ucapan terima kasih kita karena beliau telah membimbing dengan membuat tulisan yang begitu indah, komprehensif, dan mudah untuk kita ikuti. Bagaimanapun, ucapan terima kasih harus kita sampaikan kepada semua orang yang telah berjasa kepada kita. Kadang-kadang kita lupa berterima kasih. Taunya terima kasih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala mengajari kita agar mudah berterima kasih kepada manusia yang telah berjasa kepada kita, termasuk kepada para ulama. Karena itu kalau bisa kita awali sesuatu hal-hal yang baik itu dengan berdoa kepada Allah untuk para ulama yang telah mengajari kita, para guru kita, para kiai, para ustadz, para gus, para ning, dan sebagainya, semua yang telah berjasa kepada kita, terutama pada orang tua kita dan orang-orang yang berada di dekat-dekat kita yang sudah sedemikian banyak pengorbanannya untuk kita. Itu kita berikan doa untuk beliau-beliau semuanya. Ada satu bagian tadi, yaitu wa yu'idu alaina bi barakatihim wa anwari ma'lumin. Saya juga menambahi kalimat itu sebagaimana diajarkan oleh para guru kita, yaitu ketika kita berdoa pada Allah Ta'ala untuk beliau, kita tambahi selain mendoakan maghfirah dan rahmat untuk beliau, dan Allah taala rahmah wal maghfirah itu, semoga Allah memberikan rahmat dan maghfirah kepada beliau. Juga wa yu'idu alaina, semoga Allah mengembalikan lagi kepada kita bi barakatihim, barokah yang telah pernah Allah berikan kepada beliau. Terus di copy paste, terus diberikan kepada kita. Itu namanya itu alaina bi barakatihim itu. Kalau bahasa Jawanya ngalap berkah. Jadi berkah itu bukan miliknya beliau dikasihkan kepada kita, bukan, tapi berkah miliknya Allah yang pernah diberikan kepada beliau. Mohon agar diberikan ulang kepada kita. Itu bahasa Jawanya ngalap berkah. Beliau sendiri sebagai makhluk tentu saja tidak punya kekuasaan apapun. Nah, ini yang sering disalahpahami sehingga banyak orang menuduh bahwa orang berziarah, orang berzikir dengan menyebut nama para wali itu
sebagai perbuatan bid'ah. Padahal sama-sama tidak ngertinya, yang dituduh juga tidak ngerti, yang menuduh juga nggak ngerti. Ini ruwet ini. Saling-saling nggak ngerti ini mengibatkan orang jadi kacau balau, perpecahan, keributan. Seperti kita bahas nanti hal tentang keributan. Nah, bahwa yang didoakan itu adalah para awliya yang diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu ziyadatul khair atau nilai tambah. Berarti wa anwarin juga nur, ma'lumim dengan ilmu, berarti ma'lumim asrarihim sir atau rahasia-rahasia. Rahasia itu berarti suatu karunia yang tidak mudah untuk dikenali oleh orang lain, tapi bisa dikenali dengan mudah oleh yang diberi. Asrarihim nafahatim, support dari Allah, karomatim, kekeramatan, karomah, kemuliaan yang diberikan Allah pada beliau. Karomatim fiddin wa akhirat, di dunia hingga di akhirat kelak. Nah, itu mohon dikopikan ulang kepada kita. Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang biasa berziarah kepada para alim ulama, terutama sampai kepada Rasulullah ya, itu beliau mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun nggak sampai persis seperti yang diziarah itu, ya minimal similarity-nya itu nggak sampai 0 lah. Similarity mungkin 0,5, 0,7, mendekati 0,99. Jadi mirip-mirip pada yang diziarah ini. Kita bisa mengcopy apa yang telah Allah berikan kepada beliau-beliau. Itu tujuannya kita bertawasul dengan doa seperti itu. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kepada hamba-hamba yang taat itu tertentu tadi itu. Dan dengan menziarahi beliau-beliau itu Allah taala berkenan mengabulkan hajat-hajat kita. Cuman kalau kita potong kompas di bagian hajat ini, jadinya seakan-akan menziarah beliau itu karena ada perlunya, karena hal dari hajat kita. Ini yang kalau bisa ya, kalau sudah ngaji an-nasa'i diniyah ini, itu dikurangi. Jadi kadang-kadang banyak orang yang berkunjung kepada ulama itu karena ada perlunya saja. Pengen didoakan apa, pengen lulus ujian apa, kepingin beruntung dari bisnis apa, kepingin naik pangkat apa. Jadi mengunjungi kiai, mengunjungi para ulama itu karena ada perlu tadi. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Kita belajar kepada beliau, belajar ilmu agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah melalui beliau. Hanya saja dengan belajar itu, maka Allah SWT berkenan untuk kasihan kepada orang tadi. Belas kasihan Allah Ta'ala itulah yang akhirnya orang itu mendapatkan keistimewaan. Entah itu keistimewaannya berupa rahmat barokah yang disebut tadi itu, atau juga istimewaan dikabulkannya doa. Karena karomah tadi ya, karena keselamatan. Gitu. Ini supaya benar dulu ini. Kalau enggak ini, aduh, hari-hari gini makin kesini ulama itu seringkali makin tidak laku ilmunya. Kala dibanding khutbah. Khutbah itu orang yang ahli orasi. Ini prediksi Rasulullah ini kalau di akhir zaman tuh makin sedikit ulama, makin banyak khutbah. Ulama yang ngerti ilmu itu makin minim, khutbah orang yang pintar orasi itu makin banyak. Nah, umat ini sering terjebak sama khutbah karena ulama biasanya itu nggak terlalu pintar orasi. Bahasanya, tutur katanya, sampai intonasinya itu nggak pintar-pintar amat para ulama itu biasanya. Karena kalau bicara itu selalu dingin, santai, tidak banyak intonasi naik turun, teriak-teriak, atau makan nangis di depan umum, nggak biasa. Ulama itu hampir-hampir nggak ada. Yang nangis di depan umum jarang. Malah yang banyak itu ketawa-ketawa di depan umum. Tapi kalau sampai nangis itu akhirnya masyarakat mikir, ya Allah, ternyata jadi ulama itu berat ya hidupnya ya. Kayaknya bayarannya juga sedikit dan dia kayaknya nggak ada bisnis lain sehingga kayaknya sedih banget untuk nerima itu, nangis-nangis loh, kasihan lihat. Ini ngawur ya. Nah, itu harus kita gunakan kesempatan bersilaturahmi dengan siapapun ini dengan kondisi gembira. Di kitab Nasa'i Diniyah ini diajari kita supaya gembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ya, rahmat Allah sedikit banyaknya ini mari kita syukuri, kita sebut-sebut sehingga hati kita jadi gembira. Ya. Bima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah kita akhirnya ngomongnya jadi lembut, santai kepada para hadirin atau kepada seluruh umat Rasulullah ini. Dengan cara seperti ini kita akhirnya dalam kondisi gembira, senang aja, senang terhadap rahmatnya Allah, senang terhadap karunia Allah, bifadlillah wa birahmatihi. Ya sudah, banyak yang nggak enak hidup kita. Siapa yang bilang
enak terus ya, banyak nggak enaknya. Tapi yang kita tampilkan itu yang enak-enaknya saja. Ceritakan yang senang-senangnya saja. Nggak usah cerita yang nggak seneng-nggak senengnya. Banyak rahmat yang kita terima tiap hari, cuman karena yang kita kenali biasanya adalah yang tidak enaknya, akhirnya yang sering diomongkan yang tidak enaknya. Monggo mulai sekarang kita ganti, yang kita ceritakan yang enak-enaknya aja. Jadi kalau sudah kira-kira belok menuju yang nggak enak, langsung di-cut. Insya Allah dengan cara begitu kita akan makin senang kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat itu, sehingga kita makin mencintainya. Kan orang mencintai itu karena sering diberi, sehingga kepada yang memberi itu kita sangat mencintai. Ini tips bagi para jomblo-jomblo ini. Orang disenang itu karena dua hal itu, karena dia punya kelebihan atau karena dia suka memberi. Kelebihan itu kelebihan wajah berarti ganteng, kelebihan duit berarti kaya, kelebihan ilmu berarti pintar dan sebagainya. Itu yang biasa disukai. Tapi kalau nggak punya kelebihan itu atau sedikit kelebihannya, mendingan yang kedua, yaitu suka memberi, suka menyayangi, suka memberi layanan dan seterusnya. Itu memberi itu akan mengakibatkan disenangi. Nah, kita kepada Allah SWT pun demikian. Makin banyak yang kita pikirkan dari Allah Ta'ala adalah pemberiannya, rahmatnya, kasih sayangnya. Alhamdulillah, senang. Alhamdulillah, syukur diparing Gusti Allah ini. Berarti akan bikin kita makin senang. Itu salah satu yang diajarkan oleh para ulama sehingga kita menjadi mudah untuk mengikuti agama ini. Dan pada minggu yang lalu, pada majelis sebelumnya kita bahas tentang rifqi wal lutfi atau rifqo wal lutfa. Jadi kelembutan dan kasih sayang. Para ulama itu kalau mengajarkan syariat Islam kepada umat manusia itu diiringi dengan kelembutan, kasih sayang. Tidak dengan kekerasan, apalagi dengan kata-kata yang kasar. Nah, itu sebaliknya. Jadi kalau sekarang kita nyoba-nyoba ingin ikut berdakwah, tapi dengan kata-kata yang kasar, itu rupanya nggak ikut Rasulullah. Atau dengan cara yang keras, tidak ada kelembutan, itu ya bukan caranya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu lembut. Sehingga orang yang sumpah pun, misalnya sowan kepada Rasulullah, belum sampai matur apa-apa itu sudah selesai. Sudah ketemu solusinya, sudah tidak ada masalah di dunia ini, kayaknya aman-aman aja. Gitu. Karena kelembutan Rasulullah itu sudah mendinginkan suasana, sehingga hati yang tadinya panas menjadi dingin. Nggak tahu ya, akhir-akhir ini banyak orang yang kalau ngaji itu pulang-pulang jadi malah hatinya panas. Pulang-pulang malah emosi. Kadang-kadang berantem sama istrinya, sama anaknya. Gara-gara beda atau gara-gara pikirannya lagi panas. Orang kalau pikirannya panas kan ketemu apa aja gampang tersinggung. Malah rajin ngaji ke masjid, pulang-pulang gegeran. Sama misananya gegeran, saudaranya gegeran. Ini jauh, kalau zaman Rasulullah itu pulang-pulang malah dingin. Pulang malah rukun dengan saudaranya. Hadirin yang saya muliakan, rupanya sifat rifqo dan lutfa yang ditekankan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad ini makin lama makin minim. Saya masih ingat pada zaman-zaman dulu itu, saya pernah ngaji sekian ya, 10 tahun, 15 tahun lah kepada Kiai Sulhan, itu beliau membentuk kepribadian saya itu. Beliau itu menerangkan dengan sungguh-sungguh ijazah kepada saya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali setiap selesai asar, maghrib dan subuh. Setiap selesai salat asar, maghrib dan subuh dengan kaki yang masih posisi tawarruk. Tawarruk itu duduk tahiyat akhir. Jadi setelah innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi kanan, assalamualaikum warahmatullahi gitu, itu langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu 10 kali tanpa mengubah kaki. Itu beliau menerangkan dengan sungguh-sungguh ijazah itu, dan kita semua diperintah untuk melakukannya, disunahkan. Cuman heran saya, kalau beliau itu jadi imam dan saya salat di belakang beliau, kenapa selesai subuh itu beliau langsung mengubah kakinya menghadap ke utara? Ya, kiai-kiai zaman kuno kan gitu ya. Selesai salat langsung segera bersila kan. Gitu salam selesai langsung bersila kan. Nah, bersilanya ngadep mana? Utara. Ya ada yang ngadep timur, ada ngadep utara. Duh, bukannya yang tadi sudah memberikan ijazah kepada saya dengan pahala yang sangat besar seperti itu, bahwa selesai salat subuh itu jangan langsung mengubah kaki, melainkan kakinya tetap dibiarkan sampai tahiyat akhir. Kenapa kok Kiai kok berubah? Nah, belakangan saya baru tahu penyebabnya.
Itu karena saking lutfinya, saking rifkinya kepada umat. Kata beliau, kalau sampai saya mengubah kaki begini, memang mendapatkan karunia seperti yang diijazahkan itu. Tapi kalau beliau tidak mengubah kaki seperti ini, tetap tawaruk, maka mendapatkan karunia seperti ijazah itu. Tapi umat, para jamaah yang nggak betah untuk tetap berada pada posisi itu, akan segera mengubah kakinya. Dan mengubah kakinya bagi para jamaah itu makruh kalau imam belum berubah. Jadi demi kesunahan yang beliau ajarkan, beliau seakan-akan rela jamaahnya melakukan apa nih kemakruhan. Tentu saja nggak rela beliau, karena punya sifat rifki inilah kasih sayang ya, kasih sayang, kelembutan kasih sayang. Beliau rela tidak melakukannya itu sendiri, sehingga begitu salam langsung beliau cepat-cepat mengubah kakinya, segera bersila. Kenapa? Supaya para jamaah tidak sampai kena kemaruhan. Kalau kena kemakruhan, sayang. Mendingan saya nggak melakukan kesunahan daripada para jamaah saya terkena kemakruhan. Oh, ini bagi saya luar biasa ya cara berpikir kiai kuno ya. Kiai kuno seperti itu. Jadi nggak ada, jarang sekali saya tahu para kiai itu begitu selesai sholat subuh atau asar atau maghrib tadi itu yang masih tetap dalam posisi tahiyat akhir. Jarang sekali saya tahu ada ini. Kecuali mungkin di pesantren atau area yang memang sudah klasternya itu close ya, nggak ada orang lain di sana. Itu demi supaya tidak sampai ini. Nah, ini kejadian ini. Tidak sampai jamaah mengalami kemakruhan. Juga pernah kejadian ini di Surabaya ini. Daerah Ampel ini. Pada zaman kuno ya. Ketika itu ada kemanten. Tiba-tiba diperdengarkan ayat Al-Quran. Pakai kaset gitu kan. Oleh operatornya tip itu. Nah, para undangan yang lagi duduk itu kan sedang makan. Itu para tamu tadi yang sedang makan itu, ya di sana kan tamunya para kiai. Itu langsung segera meletakkan piringnya ke meja. Kenapa demikian? Karena kan para kiai kan tahu betul bahwa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Kalau diperdengarkan ayat suci Al-Qur'an maka diamlah, dengarlah. Nah, para kiai paham itu. Diletakkanlah piring beliau. Dari sini saya mikir bahwa ini terjadinya rame itu, sehingga operatornya tuh dimarahi banyak orang. Bodoh-bodohin nggak sih operatornya itu. Mungkin maunya religius ya. Orang lagi makan kok disetelkan Al-Quran. Tentu saja yang ahli makan menyadari itu langsung meletakkan piringnya, nggak jadi makan. Nah, berarti kalau emang kita kasihan, kemudian kita bacakan Al-Quran di depan orang yang lagi ribut, rame, itu sama aja bikin mereka itu jadi terjebak pada suatu kemakruhan. Maka malah mungkin suatu saat pada situasi keharaman. Ini yang nggak dikehendaki oleh ulama. Jangan sampai orang itu masuk neraka gara-gara saya. Ini lucu ini. Ini pemikiran kuno-kuno ini, ya Allah. Jangan sampai ada orang melakukan keharaman atau cuma kemakruhan aja gara-gara saya. Enggak, malah menjebak. Oh, Jarno tak jebak. Biar semuanya itu ketakutan. Biar semuanya itu berdosa. Saya jebak begini. Enggak gitu. Malah sebaliknya. Gimana caranya dengan sikap saya ini mereka akhirnya mendapatkan pahala. Makanya itu sering kan kita dengar ya cerita-cerita ada ulama yang pura-pura melakukan apa ya. Supaya apa? Supaya jamaahnya itu mendapatkan pahala dari beliau, dari sebab perbuatan beliau. Nah, jangan sampai umat ini terkena dosa atau meskipun levelnya hanya makruh, jangan sampai gara-gara beliau. Ini ya Allah, ini sebabnya saya merasa bahwa akhir-akhir ini kita kehilangan orientasi dalam hal rifki dan lutfi ini. Coba orang tua misalnya, dan saya nih, Bapak Ibu sekalian suka nyuruh anak nggak? Ini bagi yang sudah punya anak ini, suka nggak nyuruh anak? Kira-kira anaknya itu selalu nurut apa enggak? Enggak selalu kan? Nah, kalau ada anak kok diperintah orang tua nggak nurut, itu anak yang durhaka apa anak yang baik? Durhaka. Duh, kalau sampai anaknya itu durhaka, berarti kan orang tuanya itu juga durhaka kan?
Karena kan dosanya anak itu kena orang tua, pahalanya anak kena orang tua juga, dikopikan. Sampean apa senang punya anak durhaka? Enggak senang. Kenapa senang mendapatkan dosa? Enggak senang kan? Nah, kalau begitu ketika menyuruh itu, mestinya dipikir dulu, apakah suruhan itu akan dilaksanakan atau tidak. Nek kira-kira tidak akan dilaksanakan, jangan disuruh. Sebab kalau sampai tidak melaksanakan, itu berarti dia lagi durhaka kepada orang tua. Ini mungkin kurang dipikirkan ya. Atau nyuruhnya itu berat, sehingga anaknya itu ngelakoni tapi separuh harga, separuh tenaga, sehingga nggak bisa dijalani. Kalau begini ceritanya, akhirnya anak itu selamanya tidak dalam kondisi taat, birrul walidain. Dan saya ini ya, karena itu jangan gampang-gampang menyuruh. Kalau bisa nggak menyuruh, nggak usah menyuruh. Ya kalau menyuruh untuk sholat, oke lah. Tapi kan istilahnya bukan menyuruh, mengajak kan. Sembahyang. Enggak, tapi ayo sembahyang yuk, begitu. Ini belajar, enggak. Ayo tak temani belajar. Saya temenin, ayo. Aku temenin sini, belajar yuk, ayo. Bareng. Jadi problemnya bukan menyuruh, tapi mengajak. Kita nggak sedang bahas tentang itunya, tapi bahas tentang yang perintah-perintah kemubahan ini kan seringkali kita lakukan ini. Orang tua membebani anak dengan beban yang berat, itu sama aja dia tidak kasihan kepada anaknya. Nah, rasa kasihan kalau diteruskan begini, akhirnya kita punya rasa kasihan untuk ke segala pihak. Coba kasihan kepada umat seperti Pak Yai kepada santrinya tadi, orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya begitu juga, sama. Atau istri kepada suami, sama aja. Istri yang tidak taat kepada suami, dosa enggak? Dosa. Nah, suaminya gampang menyuruh dengan perintah-perintah yang sulit dijalankan oleh istri. Kan sama aja membimbing sebuah apa? Ya kedosaan, membangun sebuah institusi dosa. Nah, itu kasihan juga. Karena itu kalau emang nggak benar-benar, nggak usah ngomong-ngomong. Kalau nyuruhnya karena nyuruh dalam rangka kasih sayang, ya ada kan. Misalnya nyuruh apa, ya dalam hal kemesraan. Ini bukan masalah perintah, itu bukan. Itu kan guyonan supaya makin mesra. Karena emang keluarga itu diperintah untuk banyak guyon, banyak ketawa. Itu perintah Rasulullah. Maka malah diberikan pahala oleh Allah Ta'ala seperti ibadah haji dan perang jihad fisabilillah. Kalau keluarga itu sering-sering ketawa. Ya, serius. Jadi kalau keluarga itu sering ketawa, suami, istri, anak ini sering ketawa, banyak ketawanya, itu pahalanya besar. Seperti ibadah haji dan seperti jihad fisabilillah. Loh, kenapa ketawa kok sampai jadi variabel dalam keluarga? Iya, soalnya ketawa itu menandakan hubungannya sangat akrab. Kalau hubungannya sangat akrab, maka dia bisa musyawarah. Keluarga yang jarang ketawa, serius mulu ya, tegang mulu, itu akan sulit musyawarah. Kalau sulit musyawarah, akhirnya anak itu biasanya konsultasi kepada orang tuanya, ini enggak, musyawarah enggak ada. Konsultasinya kepada kawan. Bayangin aja, dia ngerti video game dari siapa? Dari kawan. Dia ngerti sepeda motor dari siapa? Dari kawan. Dia ngerti kesenangan-kesenangan duniawi dari siapa? Dari kawan. Betapa kawan itu sangat berjasa bagi dia. Akibatnya, loyalitasnya lebih kepada kawan daripada kepada orang tua. Ini yang terjadi sehari-hari ini. Banyak anak itu kalau ada masalah bukan konsultasi kepada bapak dan ibunya, tapi konsultasi kepada kawannya. Iya kok kawannya itu beneran, orang bener, tapi kok kawannya itu orang jahat. Apalagi orang yang memang sudah disetting untuk men-setting orang lain. Itu gawat lagi. Itulah sebabnya banyak orang-orang pintar, anak-anak yang pintar, ternyata katut golongan-golongan yang aneh-aneh itu. Ya karena memang dia loyalitasnya tidak kepada orang tuanya, tapi kepada orang lain. Sekali lagi, sumber cerita ribut ini adalah karena Rifki dan Lutfi ini. Kelembutan dan kasih sayang. Ini kelupaan. Bahkan yang sedang memegang amanat pun kadang lupa tentang hal ini. Oke lah, Sayyidina Umar pergi ke kampung-kampung untuk mencari siapa yang miskin. Sumbernya sama. Karena kasihan. Bukan karena SPJ atau karena ini adalah KPI, Key Performance Indikatornya. Bukan, karena kasih sayang. Nggak mentolo kalau ada orang seperti itu. Baik. Ini mari kita beresi diri kita sendiri. Ya. Ini ibadah pun demikian, serius ya. Ini kasih berat-berat itu kasihan. Nabi Musa begitu kok. Nabi Musa itu ketika Rasulullah pulang dari Mi'raj melewati Nabi Musa ditanya, gimana tadi? Iya, tadi saya dikasih tugas oleh Allah agar salat 50 waktu. Kasihan umatmu, nggak akan bisa dia. Jadi beliau Nabi Musa dasarnya kasihan kepada kita.
dikurangilah, minta korting sana 45, 40, 35 dan seterusnya sampai minta korting sampai tinggal 5. Begitu tinggal 5 Rasulullah menyatakan ini sudah 5 ini sudah maksimal bagi umat Islam, insya Allah akan bisa menjalankannya. Ini berarti dasar dari kasih sayang itu ya nun sewu lagi. Sholat witir, ya maaf, sholat taraweh. Sholat taraweh itu wajib nggak? Nggak wajib. Terus perintahnya eksplisit nggak? Nggak eksplisit. Kenapa? Kata akhir Ramadan Rasulullah sholat malam sebanyak 3 malam. Malah 2 malam. Ingatkan itu. Ketika pagi yang ketiganya itu kan selang-seling sehari. Ditanya para sahabat, beliau jawab, saya tahu kalian menunggu-nunggu saya tadi. Tapi saya takut, jangan-jangan nanti sholat ini akan diwajibkan bagi kalian. Jadi tarawih itu sangat penting. Bagi Rasulullah itu harus disampaikan kepada umat. Cuman cara nyampaikannya bagaimana? Beliau memerintahkan, nanti jadi wajib. Kenapa begitu? Karena beliau masih hidup. Pergerakan wahyu, kewajiban dan kesunahan itu, keharaman, itu masih bisa turun mendadak sampai beliau wafat. Kalau sampai saat itu juga ada tambahan kewajiban berupa sholat tarawih setiap Ramadan sebanyak 20 rakaat, kasihan umat itu, berat. Karena itu beliau mengatakan bahwa saya khawatir ini nanti diwajibkan pada kalian. Apalagi sejak beberapa tahun yang lalu Rasulullah pas Mi'raj itu menawar kepada Allah Ta'ala dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Lagi-lagi rasa belas kasihan kepada umat ini yang dirasakan oleh Rasulullah sehingga tarawih pun sekarang jadi keributan ya sekarang ini. Tarawih pun jadi tidak wajib. Alhamdulillah kita bersyukur. Cocok ini malas gak balik tarawih ini. Syukur coba diwajib no. Waduh. Nyosok ya bulu. Ini aja di diskon kok. Istilahnya Gus Dur apa? Diskon 60% ya. Pak Harto waktu turun dari presiden itu kan Gus Dur diundang untuk makan sahur, makan buka bersama di rumahnya Pak Harto oleh Gus Dur. Dibawakan juga salah satu kiai dari Lampung. Kemudian udah selesai buka bersama, Gus Dur seperti biasa kan cerita lucu-lucu. Ketika mau pulang, Pak Harto tanya, ini nanti sampai malam? Enggak, saya mau ada acara sekarang. Di sana ada janji. Nah, terus nanti ini ditinggalkan kiainya ini? Iya, ditinggal. Saya tahu, ini kan nanti untuk salat tarawih kan Pak? Iya, untuk salat tarawih. Ya, tapi nanti dulu beliau ini orang Lampung ini 4 kilo dari metro rumahnya, nggak ngerti. Ini harus dikasih penjelasan dulu tentang tarawih ini. Penjelasan apa? Ini ikut NU lama apa NU baru kata Gus Dur. NU lama berapa? Kenapa? Ya sholatnya 23 rakaat, 20 rakaat sholat tarawih. Kalau NU baru diskon 60%. Gitu. Kalau cuma 8 kan berarti 40%-nya 20. Jadi ada diskon. Itu Gus Dur cerita gitu itu Pak Harto ketawa. Nah, setelah beliau Gus Dur keluar di mobil, Mbak Tutut ngikuti bisik ke Gus Dur. Bapak itu sejak turun dari presiden sampai sekarang ini nggak pernah ketawa. Ini baru Gus Dur tadi cerita-cerita kayak gini nih, Bapak jadi ketawa-ketawa. Itu ketawanya Pak Harto pertama kali itu gara-gara salat tarawih tadi. Lucu aja. Kata Gus Dur Jola, ala-ala ya itu ke presiden kita ya. Sampai dalam mobilnya katanya Gus Dur cerita lucu. Ala-ala tapi kan presiden kita. Ya pancen elek tapi di dalam mobil nggak dengar Pak Tututnya. Berarti sekali lagi sholat tarawih ini adalah bagian dari kasih sayang Rasulullah kepada umat Islam. Sehingga nggak sampai jadi wajib. Itu saudara-saudara. Itu saya ingin menekankan bahwa rifqi dan lutfi ini harus berlaku di dalam diri kita, baik ketika di rumah, ketika jadi pemimpin, ketika dipimpin pun begitu. Kita doakan yang baik-baik itu. Kasihan lihat pemimpin kita. Kalau pemimpin kita itu nanti baik, maka segala keputusannya jadi baik. Bukan malah didoakan pemimpin kita ini jatuh, tersesat, hidupnya susah. Kalau sampai pemimpin kita hidupnya susah, waduh, susah semua juga kita. Jadi ada bawahan misalnya, atasannya mungkin penghormatannya kurang ya. Doanya apa coba? Oh, semoga atasan saya kena penyakit, semoga bos saya itu mungkin keluarganya jadian begitu sakit atasannya itu, bosnya itu sakit atau ada masalah di keluarganya itu malah nggak ngurusi perusahaannya, malah makin ruwet, bisa-bisa kena pecat dia malahan, kena PHK, apa perusahaannya rendah.
Dan kalau dibalik, kasihan dia sedang menghadapi masalah. Kita doakan semoga masalahnya lekas selesai, sakitnya lekas sembuh. Dari dasar Rifqi dan Lutfi ini akhirnya masalah-masalah terurai, terpecahkan. Demikian saudara. Ini luar biasa yang disebut ini. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Memberitahu orang pun demikian. Kita mesti ingat rahmat-rahmatnya Allah. Apa yang bikin senang kepada orang itu kita sebutkan, kita pakai, kita gunakan, kita aplikasikan. Itu rahmat-rahmatnya Allah itu menjadikan kita lintalahum, kalau ngomong akhirnya lembut kepada mereka. Nah, kalau fadlan ghalidho, apa keras dan kasar, atau omongannya itu menyakitkan hati, kasar lagi, kalimat-kalimatnya itu sudah bukan potongan ulama. Wah, itu lam faddu min haulik, mereka akan lari dari sisi-sisimu. Begitu saudara. Saya kemarin sempat membawakan ini supaya gampang, ayat surat At-Taghabun ayat 14 ini supaya gampang, kita mesti gampang memaafkan dulu, memaafkan. Kalau kita sudah berhasil memaafkan, barulah kita menyampaikan. Sekali lagi, kalau kita tidak punya rasa belas kasihan, ketika kita menyampaikan, itu orientasinya adalah kepada diri kita sendiri. Orientasinya juga kepada keuntungan yang kita rasakan sendiri. Tapi kalau kita orientasinya kepada dia, kasihan dia. Maka insya Allah rasa kasihan yang keluar dari hati ini akan tembus sampai ke hati juga. Saya contohkan, ada orang mabuk. Mabuk kamu itu masuk neraka, dosa besar itu, sampah masyarakat. Ini ke sana dulu. Tapi kalau kita perhatikan ke dia, sehingga dia itu kita kasihani, pasti ketemu masalah besar orang ini. Lagi ruwet hidupnya orang ini. Kita kasihani. Nah, kok malah minum keras? Bapak apa enggak kasihan kepada diri Bapak sendiri? Bapak apa enggak kasihan kepada anak istri? Beli minuman keras ini enggak murah juga, mahal. Duitnya apa enggak dipakai untuk anak-anak biaya sekolah, pendidikannya. Sekarang kursus online ini banyak, butuh duit banyak. Istri juga begitu kebutuhan. Masa pandemi juga sangat banyak kebutuhannya. Kasihan. Bapak sendiri juga apa enggak bahaya itu alkohol mengenai usus, mengenai lambung, apa enggak nanti merusak. Nah, ujung dari kasihan ini menjadikan dia merasa dikasihani, mendapat simpati. Itulah akhirnya tembus. Para ulama melakukan dakwahnya selama ini berdasarkan Rifqi dan Lutfi ini. Tidak berdasarkan pokoknya kamu harus, bukan gitu. Unsur memaafkannya ini keluar sehingga masa kasih sayangnya itu dapat. Dibalik. Jadi tak sepuro sakno ini. Kalau sampai meninggal masuk neraka ini kasihan sekali gitu. Nah, ta'fu tasfahu taghfiru ini menjadikan dia akhirnya diampuni. Itulah sebabnya umatnya Rasulullah ini gampang menerima nasihat. Kenapa? Karena nggak sampai berdosa kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah gampang tersinggung, sehingga umat ini akhirnya jadi umat yang durhaka kepada Rasulullah, maka umat ini menjadi orang yang berdosa. Bayangkan menyinggung seorang nabi kekasih Allah, berdosa. Karena dosa akhirnya hatinya keras. Karena hatinya keras sulit menerima nasihat. Rasulullah tidak. Semua kesalahan umatnya beliau maafkan. Tak sepuro. Nah, setelah disepuro, dimaafkan, maka umat ini yang mendapat dosa besar tadi, melakukan dosa besar tadi, dosanya akhirnya juga diampuni oleh Allah. Karena diampuni oleh Allah, maka hatinya jadi lembut. Ya. Nggak jadi keras lagi. Karena hatinya tidak keras, maka mudah dinasihati. Karena itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, khudhil afwa wa'mur bil urfi. Maafin ya. Kamu harus lembut ya. Kamu harus maafkan. Nah, setelah dimaafkan, maka dosa dia jadi luntur dosanya, maka hatinya jadi gembur, jadi lunak. Nah, itu jadi mudah dinasihati. Rasa kasih sayang seperti ini sekali lagi harus kita tumbuhkan saat ini juga di dalam diri kita, kepada keluarga kita. Harus belas kasih kepada siapapun. Ini perintahnya Allah ini. Katanya banyak orang kembali ke Quran dan hadis. Tapi omongannya kotor, menyakitkan hati. Itu Quran yang mana yang dia ikuti? Hadis yang mana yang dia pahami? Karena kalau emang benar Quran dan hadis, surat Al-Hujurat itu saja, ayat 1 sampai akhir, itu isinya adalah sopan santun, akhlakul karimah. Itu Gus Mus kapan hari menyampaikan supaya kita banyak-banyak membaca surat Al-Hujurat. Kalau bisa tiap hari dibaca. Orang Surabaya, alhamdulillah, Jawa Timur ini ada Masjid Rahmat setiap sore mesti nyetel surat Al-Hujurat. Iya kan?
Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Sadaqallahul azim. Terus maghrib. Tiap hari kan itu. Itu apal orang-orang kampung kita ini. Jangankan orang kampung yang maaf ya, yang non muslim pun itu pada hafal surat Al-Hujurat asal rumahnya dekat masjid. Saking tiap harinya. Alhamdulillah. Cuma tinggal artinya aja sekarang ini mesti dibetulkan. Bagaimana kita tidak boleh mencela orang lain, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Malah kita ba'dukum ba'du. Enggak boleh ngejek-ngejek ngilokno. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Enak aja ngejek orang fasik, munafik. Padahal orang itu sudah beriman. Enggak boleh. Ba'dal iman. Orang itu sudah jelas-jelas iman, kok dilokno sebagai orang munafik, sebagai ahli bid'ah, ahli ya Allah, itu niru siapa itu? Katanya kembali kepada Al-Quran, malah menjauhi Al-Quran. Ini fenomena baru, ini orang yang teriak-teriak kembali kepada Al-Quran, justru orang yang pertama meninggalkan Al-Quran. Ini gimana nggak pertama meninggalkan Al-Quran? Kita disuruh kembali, dia mau kembali. Berarti pernah meninggalkan Al-Quran, sehingga perlu kembali. Kita nggak pernah meninggalkan Quran kok, tiap hari tiap ketemu Quran. Ya, ngapain kita kembali? Sehari-hari kita memang kumpul sama Al-Quran. Ya, ini introspeksi diri kita. Jangan sampai kita katut orang-orang yang sok kembali pada Al-Quran padahal dia justru meninggalkan Al-Quran. Baik, ini kemarin sudah kita bahas. Saya ingin bahas ulang yang tadi karena kok masih ditemui ya di masyarakat akhir-akhir ini. Dan ini 15 menit lagi kali kita harus bahas tentang kelanjutan dari Nasuh ini. Setelah Rifki dan Lutfi ini kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlu ta'ala wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Surat Ali Imran ayat 105. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai, suka keributan, berselisih, wa ikhtalafu dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, meskipun sudah datang keterangan yang jelas bagi mereka. Rasulullah sudah mengajarkan yang benar, tapi masih ribut. Kenapa ribut? Hampir pasti keributannya itu tendensi tahta itu ya, harta tahta itu. Ya, harta tahta wanita ya, tahta istilahnya. Itu yang pertama bilang itu siapa ya? Zainuddin MZ ya zaman dulu. Ya, harta tahta ini saat ini itu yang menjadikan orang ribut. Dan sungguh pada zaman dahulu ketika Rasulullah masih ada itu, ada orang yang nggak setuju sama Rasulullah itu ya ujung-ujungnya harta. Ketika Abdullah bin Dhul Huwaisirah menuduh Rasulullah sebagai ahli bid'ah. Jangan khawatir, sama di ahli bid'ah nggak kaget. Rasulullah juga pernah dibilang sebagai ahli bid'ah, yaitu mengada-ada. Saya yakin Rasulullah tidak seperti ini yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Gitu. Berbuat adillah Rasulullah. I'dil ya Rasulullah. Itu sudah di hadis Imam Bukhari ada. Silakan dibuka di kitab hadisnya Imam Bukhari. I'dil ya Rasulullah. Rasulullah suruh berbuat adil. Apa coba ujung-ujungnya? Dia itu nggak terima harta rampasan perang atau ghanimah itu dibagi kepada orang lain. Dia kepingin mendapat bagian yang banyak. Nah, padahal waktu itu Rasulullah mendapatkan wahyu, perintah dari Allah supaya membagikannya banyak-banyak kepada orang mu'alaf. Nah, mu'alaf kan rata-rata kaya. Dari dulu itu. Sampai sekarang ya mu'alaf itu rata-rata orang yang kaya, orang pintar kaya biasanya jadi mu'alaf. Nah, rupanya dia kepingin dapat bagian banyak. Akhirnya protes dan menuduh Rasulullah itu tidak mengikuti syariat. Jadi kalau sekarang ada yang dituduh tidak mengikuti syariat oleh orang-orang yang kayaknya khusyuk ibadahnya itu, jangan khawatir, itu zamannya Rasulullah begitu. Dan Abdullah bin Dhul Huwaisirah termasuk orang yang pada saat itu sangat khusyuk ibadahnya, sangat rajin jamaahnya, sangat banyak puasanya, dan sangat banyak tahajudnya. Ya, itu kondisi pada zaman dulu ya. Tahta, harta, ya harta itu ya. Kalau Sayyidina Ali dibunuh soal ya. Abdurrahman bin Muljam. Si Muljam ini sama. Itu dikisahkan sebagai orang yang imun nahari, imul laili, wa hafizul Quran. Kalau siang itu dia puasa, kalau malam dia tahajud dan dia hafal Quran. Lagi-lagi dalam hal tahta ini memang sangat rentan untuk bisa tafarruq dan ikhtalafu. Loh, bagaimana dengan syariat ini bisa ada perbedaan aliran-aliran?
Ya sama itu ujungnya hampir pasti itu adalah masalah tahta. Orang-orang yang nggak suka Sayyidina Ali dengan yang terlalu cinta pada Sayyidina Ali sehingga mengejek sahabat yang lain itu juga begitu. Orang yang selalu dari awal menganggap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman sebagai perebut tahta dari Sayyidina Ali yang akhirnya mengorganisir menjadi Syiah itu ya nggak suka sama selain Sayyidina Ali. Apalagi pada Sayyidah Aisyah yang pernah kejadian kesalahpahaman perang Jamal ini. Nggak suka. Padahal ibadah kita hari-hari hampir semuanya hampir 100% malah kalau golongannya ibu-ibu itu apa haid, nifas itu alhamdulillah Rasulullah punya istri yang masih muda yaitu Sayyidah Aisyah yang berarti punya tradisi haid kok tradisi atau kebiasaan ya kebiasaan tentang hal kewanitaan itu bisa dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah. Haji pun demikian. Alhamdulillah Rasulullah punya istri yang sangat aktif ya termasuk Sayyidah Aisyah itu sehingga ketika haji beliau banyak mendokumentasi semua yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya otomatis hadis-hadis tentang fikih ini termasuk fikih haji ini dari Sayyidah Aisyah. Nah kalau ada orang nggak suka Sayyidah Aisyah, tentu saja dia ditolak semua hadis itu. Beda akhirnya. Taraweh pun demikian. Yang nggak suka Sayyidina Umar pasti akan bilang, taraweh 20 kan tarawehnya Umar. Loh, kan? Karena nggak suka Sayyidina Umar. Akhirnya kita ikut Rasulullah aja. Seakan-akan Rasulullah dengan Sayyidina Umar itu dua blok yang berbeda, berhadapan-hadapan. Ngawur ya. Sayyidina Umar itu semata-mata ikut Rasulullah. Nggak pernah Sayyidina Umar itu melawan Rasulullah, ya nggak pernah. Ya berarti kecintaan kepada para sahabat ini akhirnya saat itu dikalahkan oleh kecintaan kepada harta tahta yang berakhir tafarruqu ikhtalafu yang berakhir dengan perbedaan dalam hal syariat. Padahal ja'umul bayinat perintah-perintah ini dalam hal agama sudah jelas diberikan oleh Rasulullah gitu. Karena itu nahjun minallah li ibadihil mu'minin anit tasyabbuh bil mutafarriqin al mukhtalifin. Ini larangan keras dari Rasulullah, jangan sampai berpecah belah, jangan sampai gegeran seperti orang-orang yang dulu suka gegeran dalam hal agamanya. Pada zaman itu Nasoro Yahudi memang macam-macam. Bahkan yang baik pun yang meh-meh seperti Islam itu banyak. Tahu sendiri ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, beliau meragukan siapa yang datang tadi itu sebetulnya. Takut sekali beliau juga, gemeter. Ternyata konsultasinya kepada siapa coba? Sayyidah Khadijah. Ya, Waraqah bin Naufal yang seorang Nasoro pendeta. Tadi kasih tahu oleh Waraqah bin Naufal itu seperti itu pernah turun kepada Nabi Musa. Namanya Namus. Tanyanya suamimu adalah seorang Rasul utusan Tuhan. Umpama saya masih muda, ini ikrarnya Waraqah ini. Umpama saya masih muda, akan saya kawal suamimu itu ketika berdakwah. Loh, kenapa? Sebentar lagi dia akan diusir dari tanah kelahirannya. Karena yang demikianlah para nabi zaman dahulu. Kalau dia menyampaikan kebenaran, dia akan terusir dari tanah kelahirannya. Ya memang betul, nggak lama kemudian, ya nggak bukan lama ya, 10 tahun ya. Kemudian beliau akhirnya hijrah ke Madinah. Itu berarti ada perbedaan keras, perbedaan yang sangat tajam. Demikian pula ketika sampai di Syria atau Syam, siapa itu yang ditemui oleh Abu Thalib? Buhairah ya. Ketika ketemu Buhairah itu, Buhairah bilang, ini jangan sampai kamu terus menuju ke Syam, nanti di sana dibunuh oleh orang-orang. Mereka tahu betul siapa anak yang kamu bawa ini, dia utusan Allah. Ini tandanya sudah jelas sekali ini. Nah, berarti antara Buhairah dengan umat seagamanya dengan Buhairah itu juga ada crash, ikhtalafu itu. Nah, yang mereka yang ikhtalafu tadi itu kenapa itu? Ya lagi-lagi harta tahta tadi ya. Karena kehilangan pengaruh itu repot kehilangan pengaruh. Jadi mutalifin keributan antar aliran-aliran itu ahli kitab. Fi dinihim min ahli kitab. Ahli kitab terjadi seperti itu ya. Itu Nasrul. Wa ulaika dan mereka itu alladzina ikhtalafu fi dinihim yang ribut di agamanya itu lahum adzabun azim, mereka mendapat azab yang pedih. Fasta'zim rahimakallah, coba renungkan wahai rahimakallah si azim tadi itu jiddan azaban. Sangat pedih. Samahu al-ilahu al-azim aziman. Al-azimu aziman. Sampai disebut azabnya azab yang pedih. Tidak sekedar lahum azab, tapi lahum azabun azim. Wa tafakkar fi wanju bi nafsika minhu. Renungkan ya kejadian keributan tadi itu, gegeran tadi itu, berantem itu. Wanju bi nafsika minhu. Kalian sendiri harus berkaca dari situ, selamatkan diri.
Wa dzalika bi mulazamatil kitab wa sunnah. Hal itu dengan mulazamah, konsisten kepada Alkitab was sunnah, Al-Quran dan hadis. Jadi itu contohnya. Begitu kita menekuni surat Al-Hujurat aja, karakter itu akan berubah total sudah. Gara-gara surat Al-Hujuratnya nggak dibaca. Akhirnya nggak bisa punya karakter yang baik. Yang dibaca itu ayat-ayat perang. Padahal ayat perang itu berlaku ketika perang. Beberapa waktu yang lalu itu ada yang ceramah juga di dekat sini itu. Waqatilul musyrikina kafatan. Dan bunuhlah semua orang musyrik. Kiopo lagi ceramah gitu. Dan bunuhlah semua. Iya benar ayat itu ada di dalam Al-Qur'an tapi kan belum selesai itu. Waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik itu sebagaimana mereka memerangi kalian. Ini kan defensif toh itu, bukan ofensif. Kalau kita diserang maka kita harus membentarkan diri, kita harus balik menyerang. Diserang kok menengahi, dibunuh, diam aja ya aneh. Jadi konteksnya konteks perang tapi dibawa untuk kedamaian. Hati-hati. Jadi banyak orang yang kepingin negara kita ini kacau balau sehingga bisa disetir oleh orang lain. Sudah banyak kejadian, non sewu ya. Syria ada kayak gitu. Bashar Assad sebagai presiden ya udahlah gitu. Namanya presiden masa ada yang seperti malaikat, tidak ada salahnya. Tapi salahnya itu yang kecil enggak dibesar-besarkan dan seperti biasa diarahkan untuk menghina Islam, dianggap sebagai menistakan Islam semacam itu. Nah, untuk bilang kasihan akhirnya begitu dijatuhkan, nah, yang masuk siapa? Orang lain. Akhirnya dikuasai ya negara itu oleh orang lain. Dan template seperti itu kejadian di Irak, di Libya. Nah, untuk bilang kasihan negara-negara Timur Tengah sekarang ini. Saya kalau waktu kuliah di Jepang itu punya teman-teman orang-orang Timur Tengah. Orang Maroko itu kalau ketemu saya, Masya Allah, senang sekali. Negaramu itu luar biasa, luar biasa. Jadi kejayaan umat Islam itu ada di negaramu sekarang ini. Indonesia. Ntar lagi Indonesia ini akan jadi ikon perkembangan Islam dunia. Walaupun jauh tempatnya dari Mekah, berapa ribu kilometer ya, pesawat 10 jam. Tapi Indonesia ini adalah contoh paling ideal kehidupan umat manusia menurut syariat Islam seperti Indonesia ini. Ditata oleh para wali. Bagaimana kita bisa saling mengasihi sesama manusia. Di sini, walaupun antar kiai misalnya ada yang kurang suka misalnya, nggak akan sampai berantem, apalagi bunuh-bunuhan. Ilok-ilokan aja enggak. Ya paling diem aja, paling ya ngobrol sendiri ini lu kok gitu. Sudah, tapi nggak akan sampai, apalagi diomongkan di depan umum untuk menghasut. Biasa. Tidak cocok dengan seseorang di Indonesia, nggak sampai ada berantem-berantem. Kalau di Timur Tengah ya Allahu Akbar, ngangkat bedil, ngangkat senjata. Alhamdulillah di sini enggak. Apalagi masyarakat dirukunkan setiap minimal setahun sekali dipertemukan halal bihalal, saling maaf. So gegeran apapun biasanya pas halal bihalal itu ketemu ya salaman. Orang sebeda apapun selama ini salaman. Suruh saling memberi kalau memberi zaman sekarang itu memberi apa ya? Sesuaikan dengan zamannya kan. Pada zaman dahulu makan masih sulit segala macam konsumsi sulit. Pakai bubur. Kenapa? Rekah istilahnya. Bahasa Jawanya rekah itu. Biasanya rekah ya. Nasinya cuma 1 kilo tapi itu kalau sudah jadi bubur, itu buburnya bisa untuk berapa puluh rumah itu yang diantri. Dia banyak airnya istilahnya kalau zaman Rasulullah. Ya, masak gua tambah airnya supaya kalian bisa ngirim-ngirim kepada tetangga. Itu diamalkan betul di Indonesia itu. Tentu saja dengan kearifan lokal, tidak bisa kalau disamakan dengan di Saudi atau di Mekah atau di Medina. Ya makanya kurma pakai 3 jari itu. Nah, di Indonesia makan rawon 3 jari ya melonjak tanganmu. Makan soto panas pakai 3 jari. Ya melocot. Baik. Apa yang diajarkan Rasulullah betul-betul dilaksanakan di tanah air kita Indonesia ini. Sejak zaman dulu hingga zaman sekarang. Alhamdulillah. Presiden pun mulai zaman dulu siapa coba? Bung Karno. Itu malah diberikan nama pohon di Arafah namanya pohon Soekarno. Belum lagi yang lain. Pak Harto juga pernah masuk Ka'bah ya. Pak Harto, Haji Muhammad Soeharto. Ganti Bu Mega, Pak Habibie, Pak Habibie Senin Kemis bahasanya. Bu Mega juga, Bu Mega termasuk pemimpin negara Muslim terbesar. Juga haji juga beliau. Pak SBY juga orang-orang Muslim taat semuanya. Pak Jokowi apalagi pernah ziarah langsung ke Hujur makam Rasulullah yang mulia. Pernah juga masuk Ka'bah. Beliau aktivis sholawat
Ibunya itu penggerak sholawat di Solo. Jadi presiden-presiden kita ini orang-orang mulia, orang-orang muslim yang baik-baik. Jadi kalau sampai di Indonesia dibilang Islam ditindas, nanti dulu siapa itu orang yang ngomong gitu tuh. Tafarraqu ikhtalafunya bagaimana dia? Tanggung jawab. Di Indonesia ini Islam sangat dimuliakan. Semua presiden kita adalah orang-orang. Jadi kalau pemimpin kita dibilang pemimpin dolim, menjauhi Islam, hati-hati. Yang ngomong gitu perlu di survei dulu siapa yang ngomong gitu. Ada kepentingan apa dia bicara seperti itu sampai menuduh presiden-presiden kita sebagai orang kafir. Jangan khawatir, kita semuanya sebenarnya akan potensi dilokno hal yang sama. Saya sudah merasakan nih beberapa waktu yang lalu dituduh sebagai orang kafir, orang munafik. Ini ada ya, orang anggap saya ini bukan muslim, ini ada gitu. Dan khusyuk orangnya itu ya ada ternyata. Saya nggak ngira ternyata ini Rasulullah dilokno begitu. Saya itu masuk dilokno. Iya, ternyata saya kena juga. Iya, saking nggak senengnya akhirnya ini ya itu orang yang sama juga menuduh presiden kita orang yang munafik, orang kafir. Masuk presiden semulia itu kita semua tahu di musyrik di munafik di kafir mentau loh. Itu golongannya tafarruq ikhtalafu itu tadi. Hati. Pemimpin kita ini alhamdulillah yang baik. Kalau ada salahnya kita ingatkan salahnya di mana. Ya tentu saja mereka bukan malaikat yang tidak punya salah. Malaikat pun bukan punya salah aja, tidak punya nafsu malah lebih dingin apa-apa itu dingin nggak dianggap. Kalau kita punya nafsu juga. Baik, disebutkan wa alam annahu kama tafarraqa ahlul kitab wa ikhtalafu fi dinihim, sebagaimana kejadian ahlul kitab yang berpecah belah itu gegeran tafarraqat hadhil ummah. Tafarraqat hadhil ummatu wa ikhtalafat aidan ala wifqi ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi qoulihi, Rasulullah juga menyampaikan bahwa di umat kita, umat Islam juga terjadi perpecahan, tidak hanya di umat Yahudi dan Nasara. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, beliau menyampaikan bahwa Yahudi terpecah belah menjadi 71 firqah. Iftaraqatin Nasara ala 72 firqah. Kalau Nasara itu menjadi 2 dan 72 firqah. Wa sataftariqu ummati ala 71 firqah. Kalau umat Islam ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa firqatan wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu firqah yang selamat. Ini saya ingin nyoroti sedikit ini. Saya pernah soalnya dari Surabaya menuju Jakarta waktu kuliah di UI ya. Saya itu seminggu sekali biasanya waktu awal ya. Waktu awal. Tapi setelah saya stay di sana, setahun kemudian saya pindah ke Surabaya. Beberapa kali perjalanan biasanya. Seminggu atau 2 minggu sekali Surabaya Jakarta. Naik kereta itu dilalah sebelah saya ini bahwa kitab berbahasa Arab. Saya coba intip kitabnya itu. Ini kitab apa, Pak? Oh, silakan dibaca. Saya baca. Ternyata diwajibkan sholat sehari semalam itu 7 kali. Sampai amarrah. Tulisan bahasa Arab. Iftar itu. Jadi difardukan sholat di Lailatul hari itu sampai amarrah 7 kali. Yang 5 itu mirip sama duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi yang 2 ini beda. Satunya itu tahajud, satunya lagi duha. Ini aliran Islam mana lagi ini? Terus saya tanya, ternyata dia adalah bukan Islam. Dia ngaku sebagai Kristen Ortodok. Ternyata ada ya. Ini bukan menyerupai, bukan. Memang termasuk dari 72 golongan yang pecah itu. Ya ada rukuk sujudnya juga, cuma caranya agak sedikit beda. Tapi mereka melakukan. Ini contoh betapa banyak sekali perbedaan di dalam agama Nasara sendiri, Yahudi sendiri. Dan Islam juga demikian. Banyak perbedaannya. Karena itu nggak usah kaget. Perbedaan ini akan ada. Dan kalau sudah disebut begini, berarti Allah Ta'ala menyatakan sebagai sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah itu kalau bahasa Indonesianya itu adalah hukum alam. Jadi sudah natural kayak gini nih. Nggak usah terlalu diketuni. Kapan ya umat Islam ini bersatu? Nggak akan pernah terjadi itu. Sampai kiamat nggak akan terjadi. Itu sudah dinas ini, 73 golongan. Tapi yang harus kita usahakan adalah yang terakhir itu. Soalnya semua kulluha finnar illa firqatan wahidatan. Kecuali satu golongan. Gimana caranya kita bisa shift masuk yang satu golongan selamat itu? Laqad iftaraqat hadhil ummatu ala hadzal adadi min zamanin qadimin. Karena itu pernyataan ini mengekspresikan bahwa dulu pun sudah terjadi perpecahan semacam itu. Wa tamma wa'ada bihi as-shadiqul amin, dan jadi formal ketika disebutkan oleh Rasulullah
ala wahyillahi ta'ala, karena beliau semata-mata menyampaikan segala sesuatu itu tidak lain karena hanya wahyu Allah, tidak karena murni pemikiran beliau, tidak, karena wahyu dari Allah. Wa tanzilihi diturunkan kepada beliau. Walamma su'ila alaihi salatu wasallam 'ani firqatin najiyah man hiya. Justru yang menarik adalah ketika beliau ditanya siapa firqah najiyah itu, golongan selamat itu, firqah najiyah. Beliau menjawab qol allati takunu 'ala mithli ma ana 'alaihi wa ashabi, yaitu orang yang, nah ini menariknya di sini nih. Beliau menjawab mereka adalah golongan yang menuruti langkahku dan langkah para sahabatku. Kalau kita perhatikan berarti ada dua unsur ini. Tidak hanya mencintai kepada Rasulullah, tapi juga mencintai kepada para sahabat beliau. Dari sini aja mulai tersaring ini. Siapa yang menghina-hina Sayyidina Ali, mikir. Siapa yang suka menghina-hina Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, mikir. Sudah mulai tersaring dari sini. Karena dari situ aja sudah kita tahu bahwa para sahabat ini orang yang sehari-hari mendampingi Rasulullah. Berarti yang dilakukan oleh Rasulullah direkam langsung dalam perilaku para sahabat. Dan para sahabat itu sebagai manusia yang bukan Rasulullah tentu saja ada kekurangan-kekurangannya. Maka satu sama lain akan saling melengkapi. Di fanatik kepada satu sahabat saja itu merugikan karena beliau juga manusia, ada kekurangannya dan itu akan dikompensasi oleh sahabat-sahabat yang lain. Demikian sehingga perfectnya itu adalah para sahabat, wa ashabi. Karena itu mari kita tekuni lagi. Para sahabat ini adalah orang-orang yang mencerminkan perilaku Rasulullah. Jadi nggak usah ngecek-ngecek sahabat ini, sahabat itu. Loh kan sahabat pernah berperang juga antara si ini dan si itu. Sahabat anu dan sahabat anu. Nah, dalam hal ini posisi kita harus posisi diam. Tidak boleh membela salah satunya, apalagi manas-manasi salah satunya. Sehingga sampai akhirnya pecah perang antar umat Islam. Kenapa kok kita diamkan? Karena beliau sudah sampai wilayah ijtihad, mujtahid. Karena sudah sampai level itu, yang beliau lakukan kalau benar dia mendapatkan pahala 2, kalau salah mendapatkan pahala 1, tetap pahala. Karena ijtihad. Karena itu kita nggak usah ikut panas-manasin. Jadi kalau ada 2 orang mulia di depan kita ini lagi berantem, nggak usah manas-manasi. Kalau bisa mendinginkan, kalau nggak bisa diam. Khairon, katakan yang baik, auliyasmut atau diam aja. Wa umru alaihi salatu wassalam indal ikhtilafi biluzumis sawadul a'dham. Ada yang menarik lagi bahwa Rasulullah kalau menyampaikan bahwa kalau kita menemui ikhtilaf seperti itu, luzumis sawadul a'dham, carilah mana golongan terbesarnya. Wa wal jumhur al-aktsar minal muslimin. Orang yang paling banyak di antara kaum muslimin berada di mana, itu yang Anda ikuti. Oleh misal ahlu sunnah bihamdillahi ta'ala, alhamdulillah, ahlu sunnah wal jamaah ini, selama ini, minaz zamanil awal, sejak zaman dulu, ila yaumi hadha, sampai hari ini, ila yaumi, humus sawadul a'dham, adalah golongan yang paling besar. Karena itu sekarang, hampir semua orang sudah ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Dulu, ketika banyak orang belum mengenal hadis ini ya, mungkin masih jarang pengajian ya, itu ngejek betul, ahlu sunnah wal jamaah, diejek habis-habisan. Sunnah itu lama-lama ini saya masih kecil itu masih banyak orang menghina Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang semua ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Sebab kalau enggak keluar dari firqatun najiyah ini, termasuk kulluha finnar. Dan ini juga berarti kita sendiri jangan gampang-gampang menuduh orang sebagai bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Organisasi itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah loh itu. Nah, sama aja mengatakan bahwa organisasi itu semua anggotanya masuk neraka loh itu. Nah, sama itu. Karena itu usahakan tidak usah menuduh-nuduh siapapun. Justru yang kita bahas adalah diri kita masih terlabeli ahlus sunnah wal jamaah atau tidak. Wasaha annahum al-firqatun najiyah bi fadlillah ta'ala. Karena Allah Ta'ala alhamdulillah masuk firqatun najiyah. Wa mulazimati lil kitab wa sunnah, karena mulazamah konsisten terhadap Al-Quran dan hadis. Wa makana alih salafus solih, dan apa yang diamalkan oleh para ulama salafus solih. Salafus itu 300 Hijriah ya. Jadi mulai 1 Hijriah sampai 300 Hijriah itu para ulamanya kita sebut sebagai salafus soleh, mulai para tabi'in, nabi minas sahabati wa tabi'in. Ya Imam Syafi'i salafus soleh 150 Hijriah kan, Imam Ghazali juga. Mazhab 4 itu Imam Maliki tahun berapa? 60 sekian ya, 70 ya. Ya masih menangi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan berguru kepada Imam Maliki. Sekitar tahun 100 sekian itu beliau wafat Imam Maliki. Imam Hambali, Imam Hanafi pun demikian. Nah, masih wilayah
tahun-tahun itu. Jadi bagi orang yang Islam tanpa madhab, karena 4 madhab itu jadi salaf tapi kok anti madhab. Nah, ini harusnya tetap memiliki madhab dalam bermetodologi terhadap agama ini, harus tetap mengikuti para ulama yang sudah menetapkan poin-poin penting ajaran Islam. Dan para ulama itu menamakan madhab beliau, dan yang paling didokumentasi dengan baik adalah madzhabul arba'ah atau madzhab 4 minas sahabat wa tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan beliau semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan di antara umat Islam maupun dengan umat-umat yang lain. Kita bina dengan penuh rasa kasih sayang, kelembutan. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi wa nuri 'arsy sayyidina Muhammad. Fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian sekali lagi matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Saya Pak Agus.